Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Geomorfologi Lingkungan Ilmu Lingkungan UNS 2019. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang bentuk lahan denudasional dan bentuk lahan fluvial. Kelompok 2 terdiri dari 7 anggota, yaitu Koveran Koinonio, Dimas Prayogo, Helena Joanoven, Kirana Nurul Arifiani, saya sendiri Mardiah Nurul Latifah, kemudian M. Barik Irsyadi, dan yang terakhir Radi Kodaril Haq. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita kenali apa itu bentuk lahan terlebih dahulu. Permukaan bumi selalu mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Semua itu sebagai akibat dari proses geomorfologis, baik yang berasal dari tenaga di dalam bumi atau endogen, maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Dalam mempelajari mengenai geomorfologi, ada banyak hal yang dipelajari pada ilmu tersebut. Penekanan utamanya adalah mempelajari bentuk lahan atau landform. Bentuk lahan sendiri dapat didefinisikan sebagai bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan oleh proses-proses geomorfologis yang berlangsung di permukaan bumi. Untuk menentukan bentuk lahan pada suatu wilayah, di samping dapat ditentukan berdasarkan topografi atau relief, struktur, atau tipe batuan, juga dapat ditentukan berdasarkan proses dan genesanya. Genesa ini sama dengan genesis, yang artinya adalah awal mula terbentuknya suatu. Dengan demikian, atas dasar genesis atau awal mula, proses, dan material penyusunnya, dikenal 9 macam bentuk lahan utama, di antaranya yaitu vulkanik, struktural, denudasional, fluvial yang utamanya disebabkan oleh air, marin oleh air laut atau gelombang laut, glasial oleh es, aeolin atau angin, pelarutan yang disebabkan oleh proses-proses kimiawi, dan yang terakhir adalah proses organik. Nah, pada pembahasan presentasi pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang bentuk lahan denudasional dan bentuk lahan fluvial. Pembahasan yang pertama adalah bentuk lahan denudasional. Nanti akan dibahas tentang pengertian dan ciri-cirinya, proses, dan macam-macamnya. Yang pertama adalah pengertian bentuk lahan denudasional. Bentuk lahan denudasional merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses degradasi atau yang dipengaruhi oleh tenaga eksogen seperti pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau mass wetting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi. Kata denudasional berasal dari kata nud dalam bahasa Inggris yang berarti telanjang. Hal ini disebabkan proses denudasional yang cenderung mengubah bentuk permukaan bumi atau seperti proses penelanjangan bumi. Proses denudasional sangat dipengaruhi oleh tipe material, mudah lapuk atau tidak, lalu kemiringan lereng, curah hujan, suhu udara, dan sinar matahari. Kemudian ada ciri-ciri bentuk lahan denudasional. Karakteristik lahan denudasional ialah relief sangat jelas atau bisa dibedakan. Kemudian tidak ada gejala struktural, batuan masif, dip atau strike tertutup. Yang ketiga adalah topografi agak kasar sampai kasar, tergantung tingkat denudasinya. Keempat, relief agak miring sampai miring. Yang kelima, pola tidak teratur. Lalu dilanjut dengan proses bentuk lahan denudasional. Seperti yang kita sudah tahu sendiri, pengertian lahan denudasional itu dia berkata nud yang artinya telanjang, yang artinya adalah proses penelanjangan lahan. Proses penelanjangan lahan atau denudasional ini dibagi menjadi empat proses, yaitu ada pelapukan, gerakan massa batuan atau mass wasting, ketiga erosi, dan yang keempat sedimentasi atau pengendapan. Yang pertama ada pelapukan atau weathering, dari perkataan weather dalam bahasa Inggris yang berarti cuaca. Sehingga pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat baik fisik dan kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Secara umum, pelapukan diartikan sebagai proses hancurnya massa batuan oleh tenaga eksogen. Jenis-jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik
atau mekanis, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh perubahan volume batuan, dapat ditimbulkan oleh perubahan kondisi lingkungan, berkurangnya tekanan insolasi, hidrasi, akar tanaman, bintang, hujan, dan petir, atau karena interupsi ke dalam pori-pori atau patahan batuan. Dilanjut yaitu pelapukan kimia, yaitu pelapukan yang ditimbulkan oleh reaksi kimia terhadap massa batuan, seperti air, oksigen, dan gas asam. Arang mudah bereaksi dengan mineral, sehingga membentuk mineral baru yang menyebabkan batuan yang cepat pecah. Lanjut yaitu pelapukan organik, itu pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti lumut. Pengaruh yang disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan ini dapat bersifat mekanik atau kimiawi. Lalu ada gerakan massa batuan atau mass wasting, yaitu perpindahan atau gerakan massa batuan atau tanah yang ada di lereng oleh pengaruh gaya berat atau gravitasi atau kejenuhan massa air. Klasifikasi mass wasting yaitu ada slow flowage dan rapid flowage. Yang pertama slow flowage, gerakan melambat meliputi rayapan dan solifluksi. Rayapan atau creep adalah pemindahan massa batuan yang lambat sehingga tidak mudah diamati. Berlanjut pada rapid flowage, itu pemindahan cepat. Pemindahan cepat ini disebabkan oleh adanya kadar air yang lebih tinggi, sehingga batuan atau tanah yang bergerak itu jatuh. Yang ketiga yaitu erosi. Erosi adalah suatu proses geomorfologi, yaitu proses pelepasan dan terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologi sebagai kekuatan air, angin, gletser, atau gravitasi. Faktor yang mempengaruhi erosi tanah antara lain sifat hujan, kemengan lereng dari jaringan aliran air, tanaman penutup tanah, dan kemampuan tanah untuk menahan dispersi dan untuk mengisap kemudian membesarkan air ke lapisan yang lebih dalam. Klasifikasi bentuk erosi dibagi jadi 4, yaitu ada erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Erosi percik atau splash erosion ialah proses percikan partikel-partikel tanah halus yang disebabkan oleh pukulan tetes air hujan terhadap tanah dalam keadaan. Lanjut, erosi lembar atau sheet erosion adalah erosi yang terjadi karena pengangkutan atau pemindahan lapisan tanah yang hampir merata di tanah permukaan oleh tenaga aliran penguapan. Erosi alur atau real erosion, erosi ini terjadi karena adanya proses erosi dengan sejumlah saluran kecil alir yang dalamnya kurang lebih 30 cm dan terbentuk terutama di lahan pertanian yang baru saja diolah. Erosi ini dimulai dengan genangan-genangan kecil di tempat-tempat di suatu lereng. Maka bila air dalam genangan itu mengalir, terbentuklah alur-alur bekas aliran tersebut. Erosi parit, channel erosion. Erosi ini terbentuk sama dengan erosi alur, tapi tenaga erosinya berupa aliran lipasan dan alur-alur yang terbentuk sudah sedemikian dalam, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah secara biasa. Dan yang terakhir ada sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi adalah proses penimbunan tempat-tempat yang lekuk dengan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh aliran air, angin maupun gletser. Sedimentasi tidak hanya terdiri dari pengendapan material hasil erosi saja, tapi juga dari proses mass wasting. Namun kebanyakan terjadi dari proses erosi. Sedimentasi terjadi karena kecepatan tenaga media pengangkutnya berkurang. Berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, sedimentasi dibagi atas sedimentasi air sungai, air laut, angin, dan gletser. Yang pertama ada sedimentasi akuatis atau sedimen air sungai. Sedimentasi ini adalah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh air. Proses pengendapan akuatis mengandalkan kekuatan aliran air, yaitu ketika aliran kuat, maka material akan terbawa, dan jika aliran melemah, maka material akan mengendap. Sedimentasi ini jenis ini umumnya terjadi pada aliran-aliran sungai yang mengalami pelemahan arus, misalnya membentuk dataran banjir dan alluvial vent. Yang kedua ada sedimentasi oasis atau sedimentasi angin, adalah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh hembusan angin. Hasil dari endapan jenis ini adalah gumuk pasir atau bukit pasir yang dapat ditemukan di gunung pantai. Yang ketiga ada sedimentasi marin atau sedimentasi air laut, adalah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh arus gelombang air laut. Pengendapan jenis ini dapat disebabkan oleh pasang surut air laut. Contohnya adalah tumpukan karang dan tombolo. Dan terakhir ada sedimentasi glasial atau gletser, adalah pengendapan oleh gletser, kemudian membentuk lembah. Ketika musim semi tiba, maka terjadi pengikisan gletser yang meluncur menuruni lembah dan membawa material batuan atau tanah.
Macam-macam bentuk lahan denudasional. Macam-macam dari bentuk lahan denudasional terdiri dari yaitu 1. Pegunungan denudasional, 2. Perbukitan denudasional, 3. Dataran nyaris, 4. Perbukitan sisa terpisah, 5. Kerucut talus atau kipas koluvial, 6. Lereng kaki, dan 7. Lahan rusak. 1. Pegunungan denudasional memiliki karakteristik umum unik yang mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam, yaitu 55-140%. Perbedaan tinggi tempat terendah dan tertinggi lebih dari 500 meter. Selain itu, mempunyai lembah yang dalam berdinding terjal membentuk huruf V yang disebabkan oleh proses yang dominan, yaitu dari proses pendalaman lembah. Kedua, perbukitan denudasional. Perbukitan ini memiliki topografi berbukit serta bergelombang dengan lereng yang berkisar antara 15 hingga 55%. Perbedaan tinggi antara 50 hingga lebih dari 50 meter. Terkikis sedang hingga kecil tergantung dari kondisi litologi, iklim, vegetasi penutup baik alami maupun tata guna lahan. Ketiga, dataran nyaris atau peneplain. Dataran ini dikontrol oleh batuan penyusunan yang mempunyai struktur yang berlapis atau berlayer. Bentuk lahan ini diakibatkan oleh proses denudasional yang bekerja pada pegunungan dengan terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut ketinggiannya menurun dan membentuk permukaan yang hampir datar atau disebut dengan dataran nyaris. Keempat, perbukitan sisa terpisah atau Inselberg. Jika bagian depan dinding perbukitan mundur akibat dari proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar dengan terus-menerus akan meninggalkan bentuk dengan lereng dinding yang curam. Bukit Inselberg tersebut berbatu tanpa adanya penutup lahan dan banyak singkapan batuan. Yang kelima, kerucut talus atau kipas koluvial yang mempunyai bentuk topografi berbentuk kerucut dengan lereng curam hingga 350. Ukuran fragmen batuan bervariasi dari ukuran pasir hingga blok, tergantung dari besarnya klif dan batuan yang hancur. Biasanya fragmen berukuran kecil terendapkan di bagian atas kerucut, dan fragmen yang kasar meluncur ke bawah, kemudian terendapkan pada bagian bawah kerucut talus. Yang keenam, lereng kaki atau foot slope memiliki daerah yang memanjang dan relatif sempit yang terletak di suatu pegunungan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Pada permukaan lereng kaki terdapat fragmen batuan hasil dari pelapukan daerah di atasnya yang diangkut oleh tenaga air ke daerah yang lebih rendah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu lahan rusak atau badland. Daerah ini memiliki topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga berbentuk seperti lembah yang dalam dan berdinding curam serta bergigi tajam dan membulat. Banyak singkapan batuan muncul ke permukaan yang disebabkan oleh erosi parti atau gully erosion yang sangat aktif. Materi yang kedua yang kelompok kami bahas adalah bentuk lahan fluvial, mengenai pengertian dan ciri-ciri, proses, dan macam-macam bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial merupakan bentang lahan yang terbentuk dari perubahan bentuk muka bumi akibat aksi air permukaan. Aksi air ini baik aksi air yang mengalir secara terpadu atau sungai maupun air yang tidak terkonsentrasi atau sheetwater. Proses fluvial till akan menghasilkan suatu bentang lahan yang khas akibat tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi akibat proses erosi maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh air permukaan. Ciri-ciri bentuk lahan fluvial. Ciri-ciri lahan fluvial adalah adanya air permukaan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi, berada di daerah yang lebih rendah dari dataran sekitarnya, serta memiliki
jenis tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang subur, kaya akan nutrisi, dan dapat saja mengandung logam berat. Tanah aluvial terbentuk karena aliran air sungai yang melambat. Partikel-partikel tanah yang terlalu besar dan berat terbawa oleh arus dan diendapkan di dasar sungai. Sedangkan sedimen yang dapat terangkut diendapkan di muara sungai dan membentuk delta. Tanah aluvial memiliki karakteristik dan kandungan mineral yang bervariasi tergantung pada daerah dan susunan geologis daerahnya. Dengan demikian, karakteristik tanah yang berada di lahan fluvial sangatlah bervariasi tergantung jenis bentuk lahan fluvialnya atau susunan geologis daerahnya. Pada umumnya, tanah aluvial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warna agak keabu-abuan di daerah persawahan dan cenderung berwarna coklat di daerah luar sawah. Memiliki mineral yang tinggi, teksturnya menyerupai tanah liat, terdapat di daerah endapan, kandungan fosfor dan kaliumnya rendah, memiliki pH tanah yang rendah, dan terbentuk dari akibat proses gerakan air permukaan tanah. Proses bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan asal proses fluvial terbentuk akibat aktivitas aliran sungai yang berupa pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan, sehingga membentuk bentukan-bentukan deposisional yang berupa bentangan dataran aluvial dan bentukan lain. Bentukan-bentukan ini berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan, seperti lembah-lembah sungai besar dan dataran aluvial. Bentukan-bentukan kecil yang mungkin terjadi antara lain dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, dataran berawa, gosong sungai, dan kipas aluvial. Bentuk-bentuk lahan fluvial tersebut dipengaruhi oleh macam-macam proses sebagai berikut. Proses erosi adalah gaya melebar air yang mengalir di atas permukaan air tanah yang menyebabkan terjadinya lembah-lembah atau lepasnya material dasar dari tebing sungai. Terdapat 4 macam proses erosi, yaitu 1. Hydraulic action. Air memberi tekanan pada tepi sungai yang menyebabkan udara terperangkap dan tertekan di celah-celah batuan di tepian sungai. Yang kedua, korosi. Satu bentuk erosi kimiawi di mana air melarutkan mineral dari lapisan atau tepian, misalnya kalsium dalam batu kapur. Yang ketiga, abrasi. Proses saat sungai mengangkut batuan ke hilir. Bebatuan tersebut mengikis material di dasar sungai. Yang keempat, atriti. Batuan dan kerikil yang saling bertabrakan. Proses deposisi atau proses sedimentasi, yaitu proses yang terjadi ketika sungai tidak mampu lagi mengangkut material yang dibawanya. Apabila tenaga angkut semakin berkurang, maka material yang berukuran kasar akan diendapkan terlebih dahulu, baru kemudian diendapkan material yang lebih halus. Terdapat satu proses yang terjadi dalam deposisi, yaitu penyortiran. Beban sungai diendapkan terlebih dahulu, seperti kerikil, pasir, lumpur, dan tanah liat. Material yang diendapkan tersebut akan disimpan dalam lapisan. Yang ketiga adalah proses transportasi, adalah proses perpindahan atau pengangkutan material oleh suatu tubuh air yang dinamis, yang diakibatkan oleh tenaga kinetis sebagai efek dari gaya gravitasi atau terangkutnya partikel batuan yang telah tererosi secara melompat, menggelinding, meluncur dalam bentuk suspensi maupun larutan. Terdapat 4 macam proses transportasi, yaitu 1. Solution. Partikel terkecil mineral larut dan dibawa ke hilir. 2. Suspension. Partikel-partikel kecil terbawa di sepanjang aliran sungai. 3. Siltation. Kerikil-kerikil kecil mengalami lompatan dan memantul di sepanjang dasar sungai. Yang terakhir, traction. Batu-batu besar dan bebatuan berguling di sepanjang dasar sungai. Setelah mengetahui pengertian dan proses lahan fluvial, kemudian ada macam bentuk lahan fluvial, yakni terbagi menjadi 10. Yang pertama, dataran aluvial. Dataran aluvial merupakan dataran yang terbentuk akibat proses-proses geomorfologi yang lebih didominasi oleh tenaga eksogen, antara lain iklim, curah hujan, angin, jenis batuan, topografi, suhu, dan semua yang mempercepat proses pelapukan.
dan erosi. Yang bisa kita lihat di samping PPT ini ada gambar. Ya, seperti itulah dataran aluvial. Terus yang kedua ada dataran banjir. Dataran banjir merupakan dataran yang luas berbeda, yang luasnya berada di tiap kanan dan kiri sungai. Dataran ini terbentuk oleh sedimen akibat lapisan banjir sungai tersebut. Umumnya berupa pasir, lanau, dan lumpur. Terus yang ketiga ada tanggul alam. Tanggul ini terbentuk akibat banjir sungai di wilayah dataran rendah yang berperan menahan air hasil limpasan banjir sehingga terbentuk genangan yang dapat kembali lagi ke sungai. Ya seperti di gambar itu. Ada saat sungai banjir dan saat enggak. Nah, yang keempat ini ada rawa belakang atau backsweeps. Rawa belakang ini merupakan bagian dari dataran banjir tadi, di mana simpanan tanah liat menetap setelah banjir. Karakteristik backsweep ini ada relief cekung datar, selalu tergenang, dan proses sedimentasi. Backsweep biasanya terletak di belakang sungai alam sebuah tanggul, kemudian kembali rawa-rawa yang terletak agak jauh dari saluran sungai di dataran banjir tersebut. Ketika air tumpah ke dataran banjir, material terberat tetes keluar pertama dan material terbaik dilakukan jarak yang lebih besar. Yang nomor 5 ada kipas aluvial. Bila suatu sungai dengan muatan sedimen yang besar mengalir dari bukit atau pegunungan dan masuk ke dataran rendah, maka akan terjadi perubahan gradien kecepatan yang drastis, sehingga terjadi pengendapan material yang cepat yang dikenal sebagai kipas aluvial. Next. Selanjutnya ada teras sungai. Dengan teras sungai ini dapat diketahui proses-proses yang terjadi di masa lalu. Teras sungai merupakan suatu morfologi yang sering dijumpai pada sungai. Terus proses terbentuknya teras sungai ini ada proses deposisi, proses migrasi saluran, proses erosi sungai meander, dan aliran overbank yang sangat berperan dalam pembentukan dan perkembangan dataran banjir. Terus faktor yang mempengaruhi ada perubahan base level of erosion dan perubahan iklim. Yang ketujuh ada gosong sungai atau point bear, yang karakteristiknya itu terbentuk pada tubuh sungai bagian hilir, bagian hulu gosong tumpul, dan bagian hilir menyudut. Yang nomor 8 ada sungai teranyam atau braided stream, terbentuk pada bagian hilir sungai yang memiliki slope hampir datar-datar, alurnya luas dan dangkal. Terbentuk karena adanya erosi yang berlebihan pada bagian hulu sungai sehingga terjadi pengendapan pada bagian alur dan pembentukan endapan kosong tengah. Karena adanya endapan kosong tengah yang banyak, maka alirannya memberikan kesan teranyam. Keadaan ini disebut anastomosis. Next. Kemudian ada sungai meander, bentukan pada dataran banjir sungai yang berbentuk kalokan karena pengikisan tebing sungai. Daerah alirannya disebut sebagai meanderbelt. Meander ini terbentuk apabila pada suatu sungai yang berusia dewasa atau tua mempunyai dataran banjir yang cukup luas. Terus aliran sungai melintasnya dengan tidak teratur sebab adanya pembelokan aliran. Pembelokan ini terjadi karena ada batuan yang menghalangi sehingga alirannya membelok dan terus melakukan penggerusan ke batuan yang lebih lemah. Terus yang terakhir ada delta dan macamnya. Delta adalah bentang alam hasil sedimentasi
sungai pada bagian hilir setelah masuk pada daerah base level. Pada saat aliran mendekati muara seperti danau atau laut, maka kecepatan airnya menjadi lambat. Akibatnya terjadi pengendapan sedimen oleh air sungai. Pasir akan diendapkan, sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap tersangkut oleh aliran air. Terus pembentukan delta mempunyai beberapa syarat, yakni yang pertama, sedimen yang dibawa oleh sungai harus banyak ketika akan masuk laut atau danau. Kedua, arus panjang di sepanjang pantai tidak terlalu kuat. Ketiga, pantai harus dangkal. Contoh bentang alam ini adalah delta Sungai Musi, Kapuas, dan Kali Brantas. Demikian yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.